Swastiastu. Awiginem astu nama sudam. Sidira astu tat astu swaha. Anubadra kertawiantu wiswataha. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa, serta tidak ada halangan untuk acara hari ini, dan semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Nilu Suristri, yang akan menemani Anda dalam acara Siraman Rohani Hindu. Hari ini kita akan mendalami mengenai salah satu fase terpenting dalam kehidupan menurut ajaran Hindu, yaitu masa Brahmacari. Tentu, untuk mengupas tuntas materi yang penting ini, saya tidak sendirian, pemirsa. Kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan seorang tenaga pendidik di salah satu universitas yang ada di Kalimantan Selatan, Bapak Made Darmayasa. Baik, langsung saja kita sambut beliau. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Adik Nilu. Gimana Pak kabarnya hari ini? Astungkara sehat walafiat. Astungkara. Seperti yang saya sampaikan kepada pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai masa Brahmacari. Kami di sini mengundang Bapak untuk memberikan kami semua pemahaman mengenai pertanyaan-pertanyaan nantinya yang akan menyangkut tentang masa Brahmacari. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut ajaran Hindu, apa makna dari kata Brahmacari dan tujuannya dalam kehidupan spiritual, Pak? Baik, terima kasih Adik Nilu atas pertanyaan yang luar biasa. Apa makna kata Brahmacari dan apa tujuannya? Baik, sebenarnya kita umat Hindu mungkin sudah banyak yang memahami apa itu Brahmacari. Brahmacari itu adalah bagian dari catur asrama, yaitu 4 fase kehidupan yang harus dilalui oleh umat manusia. Ya, Brahmacari itu merupakan fase yang pertama. Brahmacari artinya masa hidup atau fase kehidupan menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam catur asrama juga diajarkan fase yang kedua, yaitu namanya Grahasta, masa berumah tangga. Fase yang ketiga itu disebut dengan Wanaprastha, masa pensiun, mengurangi aktivitas dunia. Ya. Kemudian yang keempat yaitu masa Bhiksuka atau Sannyasin, masa melepaskan diri dari ikatan duniawi. Nah, sebagai masa yang pertama, masa Brahmacari ini tentu menjadi masa yang penting. Ya. Masa Brahmacari atau disebut dengan fase kehidupan menuntut ilmu, ini adalah fase yang penting, menjadi pondasi kehidupan yang akan memberi warna tentang kehidupan kita atau tahapan kehidupan kita berikutnya. Dalam masa Brahmacari ini, tujuannya adalah untuk mempersiapkan seseorang agar matang dalam kehidupan, baik secara spiritual maupun matang dalam hal ini fisik, ya, fisik dan emosionalnya itu harus matang, ya. Digembleng dengan berbagai ilmu pengetahuan, diajarkan bagaimana kehidupan spiritual yang mesti dijalani. Nah, masa Brahmacari atau yang disebut dengan masa menuntut ilmu pengetahuan ini akan menjadi persiapan bagi seorang untuk menempuh kehidupan atau fase-fase kehidupan berikutnya, terutama kehidupan Brahmacari, kehidupan Wanaprastha, dan masa kehidupan sebagai biksuke atau sannyasin. Demikian.
Jad- Berarti itu ada berapa Pak tadi? Ada 4 tahapan kehidupan yang diajarkan dalam agama Hindu. Baik, yang pertama tadi masa Brahmacari, Brahmacari, kedua masa Grahasta atau menempuh kehidupan berumah tangga. yang ketiga Yang ketiga itu adalah masa Wanaprastha, Vanaprastha, itu adalah masa pensiun, ya, mengurangi keterikatan pada dunia. Kemudian yang keempat itu adalah masa biksuke atau sannyasin, lepas dari keikatan duniawi, di mana biasanya ditandai atau ciri khasnya itu adalah masa meminta-minta gitu ya, sebagai biksu biksu ya. meminta-minta dalam hal ini bukan mengemis ya, tetapi bisa jadi orang meminta kepada anaknya. Jadi dia sudah lepas dari ikatan dunia, dia menjalani hidup tergantung dari pemberian anaknya. Oke, baik. Nah, bagaimana cara kita untuk menjalani masa Brahmacari dengan baik dan benar nih Pak menurut ajaran Hindu? Baik. Kita tidak membahas banyak tentang catur asrama ya. Pada hari ini kita mungkin akan fokus kepada satu saja, yaitu masa hidup Brahmacari atau masa hidup menuntut ilmu. Nah, bagaimana cara menjalaninya? Ya, tentu adik Nilo sendiri sekarang berada pada masa Brahmacari ya, karena saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa ya, sedang menuntut ilmu. Nah, masa Brahmacari itu cara menjalaninya seperti apa ya? Karena kita tahu bahwa selagi seseorang sebagai brahmacarya atau orang yang sedang menuntut ilmu, tentu ada hak dan kewajiban yang harus dijalani. Ya, kewajiban seorang brahmacari tentu saja adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu sesuai dengan disiplin ilmu yang sedang ditekuninya. Ada mungkin orang yang menuntut ilmu dalam bidang pariwisata, menuntut ilmu dalam bidang pendidikan, dalam bidang teknologi, dalam bidang ekonomi, dalam bidang militer dan sebagainya. Nah, tentu di situ ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana dia berperilaku atau bertindak sesuai dengan bidang ilmunya. Baik. Ya, misalnya sebagai seorang yang mempersiapkan diri sebagai militer, mungkin dia akan digembleng, disiapkan fisiknya, disiapkan mentalnya, bangun pagi, disiplin begitu kan. Nah, kemudian latihan, karena sebagai seorang militer tentu harus punya fisik yang bagus, fisik yang kuat ya. Kemudian juga kemampuan berpikir yang bagus tentunya. Nah, di sisi lain ada orang yang menuntut ilmu dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dipersiapkan untuk menjadi tenaga pendidik misalnya. Nah, tentu dia akan memperdalam ilmunya itu sesuai dengan apa yang ditekuni ya Pak? Apa yang ditekuninya ya. Tentu kita mengenal bahwa fase-fase pendidikan ini akan berdampak kepada masa depan. Orang mengatakan bahwa masa depan seseorang itu biasanya sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang dialaminya. Orang yang dididik sebagai prajurit, sebagai tentara, sebagai polisi, ya, dia mempunyai peluang yang besar untuk mengabdi kepada negara, menjadi prajurit, polisi dan sebagainya, tentara dan sebagainya, ya. Orang yang dipersiapkan menjadi guru, ya, tentu dia akan punya potensi untuk kelak menjadi seorang guru. Walaupun kita semua tahu bahwa tidak 100% profesi kita itu ditentukan oleh latar belakang pendidikan. Bisa jadi ada yang menggeluti dunia pendidikan sebagai seorang guru, tetapi masa depannya tidak menjadi guru. Bisa jadi seperti itu, kan? Nah, itu tergantung lagi nanti pada garis tangan dan pada perjuangan ataupun pada relasi yang dia bangun, pada jejaring sosial yang dia miliki. Nah, lanjut lagi mengenai bagaimana menjalankan masa Brahmacari ini agar kita tentunya siap begitu ya. Tentunya paling pertama adalah disiplin. Ya, disiplin menekuni masa Brahmacari ini. Ya,
agar setiap tahapan kehidupan ini bermakna. Ya. Ketika kita mempersiapkan masa Brahmacari ini atau melakukan masa Brahmacari ini dengan baik, dengan penuh disiplin, menyerap semua ilmu yang diberikan oleh guru kita, maka kita akan lebih siap. Ya, kita lebih memiliki wawasan yang bagus, gitu ya. Nah, dalam sebuah Purana, ya, sebuah kisah perjuangan peperangan Mahabharata, mungkin pernah menonton Denny? Iya, pernah. Nah, di situ ada pernah suatu masa ketika Panca Pandawa, ya, Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa itu ya menuntut ilmu kepada guru Drona, ya. Pada suatu ketika Bima sebagai orang yang kuat, ya. Kuat. Tentu kita tahu karakter kuat itu biasanya dia perlu banyak makan. Iya. Nah, pada suatu malam Bima ini ingin mencuri makanan. Ya, dia pergi ke dapur ingin mencuri makanan yang disediakan oleh asramanya, ya. Nah, di situ pada waktu mengendap-endap di keheningan malam, dia mendengar suara desingan anak panah. Ya. Dia heran. Dari mana asalnya suara anak panah itu? Ternyata dia menyelidiki dan mendapatkan pada tengah malam itu Arjuna sedang belajar memanah. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan apa sih yang harus kita lakukan kalau kita ingin memiliki ilmu yang bagus. Ya, kemudian kita tahu kan bahwa Arjuna ini menjadi pemanah yang hebat. Pemanah yang terhebat di Korawa pada waktu itu, ya, di Hastinapura, ya. Nah, artinya kalau kita ingin menjadi seorang Brahmacari, seorang pelajar yang benar-benar ingin menguasai ilmu, kita harus berlatih, bahkan sampai malam pun kita harus belajar. Nah, fokus dengan apa yang menjadi tujuan daripada kegiatan kita, dari pelajaran yang kita ingin capai. Seperti Arjuna yang ingin menguasai ilmu memanah, dia melakukan praktek atau latihan memanah bahkan sampai malam hari. Dia fokus dengan tujuannya. Ya, dengan demikian akhirnya dia mencapai atau menjadi seorang pemanah yang utuh. Nah, kurang lebih itulah beberapa strategi atau apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan sebagai seorang Brahmacari. Oke, baik. Nah, sekarang apa peran guru atau pembimbing spiritual dalam membantu seseorang itu untuk menjalani masa Brahmacari ini, Pak? Peran guru, ya tentu kita tahu bahwa setiap orang yang menempuh masa hidup Brahmacari, masa hidup menuntut ilmu, rasanya sangat mustahil kalau tanpa ada guru, ya. Apalagi guru spiritual, guru kebatinan. Orang mengatakan ajowere, ya. Ajowere atau hati-hati kalau kita belajar kebatinan atau spiritual tanpa guru. Ini berbahaya karena kita bisa tersesat ke arah yang tidak kita inginkan. Maka seorang guru ini perannya penting sekali. Guru memiliki peran sentral untuk membimbing muridnya agar berperilaku atau bertindak sesuai dengan tatanan yang diharapkan. Ya. Jadi guru ini dia di samping menjadi pemberi ilmu, dia juga menjadi seorang pengarah, juga bisa menjadi seorang motivator. Motivator itu artinya guru memotivasi agar siswanya agar senantiasa memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Karena kita tahu sendiri kan, menuntut ilmu itu ada fase-fase di mana kita tuh merasa jenuh, merasa bosan. Nah, disitulah guru berperan tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi memberikan motivasi sebagai motivator kepada guru, kepada siswanya agar dia lebih bersemangat lagi dalam memberikan atau dalam kegiatan usahanya menuntut ilmu. Nah, kurang lebih seperti itulah Baik, peran Pak. guru. Ya.
Nah, mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lanjut nanti setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dengan kami. Di sini kita akan melanjutkan pertanyaan yang masih kita ingin tanyakan ya. Bagaimana nih Pak mengatasi godaan dan tantangan yang dihadapi selama seseorang menjalani masa brahmacari nih Pak? Baik, sebuah pertanyaan yang sangat penting dan sangat bagus sih, Dian. Seperti yang kita ketahui bahwa masa brahmacari itu dimulai dari kita lahir ya, Yes. sampai kita mungkin menginjak dewasa, termasuk saat ini yang dialami oleh Niluh dia. Tentu kita mengalami fase kehidupan yang namanya remaja ya. Remaja ini masih bagian daripada fase kehidupan brahmacari. Bagi seorang remaja, godaan untuk melakukan hal-hal yang negatif itu sangat besar ya. Remaja itu dalam filosofi Hindu itu disebut dengan Yawana. Yawana, masa muda. Masa muda ini sangat rentan akan godaan-godaan yang mempengaruhi jiwa dan stabilitas emosi seseorang ya. Kita tahu bahwa masa remaja ini adalah masa di mana organ-organ seksualitas ya itu mengalami masa matang ya, mulai mengalami kematangan, sehingga orang mengatakan inilah masa pubertas. Iya. Di saat orang mengalami masa pubertas ini, dia memiliki kecenderungan untuk ingin tahu banyak hal ya, ingin tahu tentang ini tentang itu, termasuk juga memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Iya. Nah, godaan yang paling besar bagi seorang brahmacari itu adalah ingin segera melewati masa itu, masa brahmacari, yaitu menempuh kehidupan grihasta atau berumah tangga. Nah, mereka ingin istilahnya tergoda oleh birahi ya, nafsu. Nah, bagi seorang brahmacari pantang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas seksual ketika dia masih dalam aktivitas belajar. Kenapa? Ketika seorang pelajar sampai terjerumus kepada aktivitas-aktivitas atau pergaulan bebas termasuk seksual itu ya, pranikah, nah itu maka daya pikirnya itu akan menurun ya. Daya pikir seseorang yang sudah mengalami aktivitas seksual itu akan menurun, sehingga dia tidak mampu lagi menyerap ilmu pengetahuan dengan baik. Apa yang diajarkan oleh gurunya, baik itu berupa pengetahuan yang spiritual maupun pengetahuan dunia, itu susah dipahami oleh orang tersebut ya. Masa muda ini yang dalam filsafat agama Hindu itu diibaratkan sebagai rumput ilalang. Apa itu Pak? Rumput ilalang itu dia akan tajam saat dia masih muda, pucuknya batangnya runcing ya, dan itu bisa melukai. Tetapi kalau dia sudah tua, ilalang ini pucuknya tidak tajam lagi ya. Sudah tumpul gitu, ya, sudah tumpul, dan bahkan rumput ilalangnya akan rebah ketika dia masa tua, mengalami masa tua. Nah, dalam sebuah kitab yang yang bernama Kitab Sarasamuscaya ya, Sloka 27 itu disebutkan perilaku seseorang tuh hendaknya gunakan sebaik-baiknya pada masa muda. Ya. Selagi badan kuat-kuatnya, gunakan untuk usaha menuntut dharma ya, arta, dan juga ilmu pengetahuan.
Karena tidak sama kekuatan seorang yang pada masa muda dibandingkan dengan ketika dia Masa sudah tua. Ibaratnya seperti ilalang yang telah tua itu menjadi rebah, ya, dan ujungnya tidak tajam lagi. Nah, itulah kitab Niti Sastra mengumpamakan bahwa masa remaja ini adalah masa yang memang harus diisi dengan kegiatan positif. Masa yang bersemangat, karena masa remaja ini yaitu tadi diibaratkan sebagai sebuah rumput ilalang. Karena itu hati-hati, jangan sampai masa remaja atau masa menuntut ilmu ini para remaja atau menjadi terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Masa remaja ini masa ingin tahu. Iya. Banyak sekali kejahatan-kejahatan atau orang yang terjerumus di masa remaja. Terjerumus menggunakan narkoba, terjerumus dalam minuman keras, terjerumus dalam kegiatan kejahatan dan sebagainya. Itu diawali pada masa remaja, ya. Karena masa remaja ini bisa dibilang masa yang labil, ya, masa ingin tahu. Nah, saya hanya bisa berpesan kepada para brahmacari, para mahasiswa, para siswa, hindari, ya, hal-hal yang mempengaruhi jiwa kita, ya. Salah satunya misalnya tadi, ya, keinginan untuk melakukan aktivitas seksual, ya. Nah, itu yang sangat menjadi pantangan bagi seorang brahmacari. Baik, terima kasih Bapak. Nah, apakah ada tahapan-tahapan lagi nih Pak dalam masa brahmacari? Baik. Brahmacari atau masa menuntut ilmu, ya, dalam Hindu itu belajar itu long life, ya, long life education yang gitu, ya. Kita artinya seumur hidup manusia itu memang harus belajar, gitu, ya. Tetapi kita mesti memahami bahwa ada istilahnya Pratama Saptawarsa, Saptawarsa Pratama, ya, artinya 7 tahun pertama kehidupan. Nah, itu mungkin kita kenal mulai orang lahir sampai berumur 7 tahun, ya. Saptawarsa Pratama, Sapta itu 7, ya, Warsa itu tahun. 7 tahun pertama itu masa belajar seseorang itu dimulai mungkin dari berbicara, berjalan, kemudian mungkin sedikit mengenal etika, susila, berperilaku, sikap hormat. Nah, pada umur 7 tahun pertama seorang anak ini dia bisa dikatakan sebagai seorang dewa, ya. Dia belum tahu ya Pak, benar dan salah, ya. Maka pada umur 7 tahun pertama ini seorang anak mestinya diperlakukan dengan istilahnya jangan dimarahin gitu, ya. Artinya dibebaskan tapi diawasi, ya. Karena mereka diperlakukan sebagai dewa lah gitu istilahnya, ya. Jangan sampai dimarahin, dipukul apalagi, dan itu akan pengaruhi jiwanya. Kemudian ada Sapta Warsa kedua, ya, masa kehidupan 7 tahun kedua, ya, umur 8 sampai mungkin umur 15 tahun, ya, kurang lebih, ya. Itu masa pendidikan. Nah, pada masa pendidikan sekolah dasar mungkin sampai ke sekolah menengah, ya. Nah, ini seseorang ini hendaknya dilakukan sebagai pembantu yang dibanggakan. Gimana tuh Pak maksudnya? Gini, dia banyak diperintah, ya, Pak. Kita beri dia banyak perintah, banyak banyak wejangan gitu, ya. Tetapi tetap dipuji-puji, dibanggakan, ya. Biasanya kalau masa pendidikan sekolah dasar sampai menengah ini, kalau belajar disuruh belajar terus, dia tidak akan menikmati. Tetapi begitu dia diberi pujian, nah, dia akan semakin lebih termotivasi. Nah, ini tahapan yang masa belajar yang kedua. Tahapan masa belajar yang ketiga ketika dia disebut dengan Sapta Warsa ketiga, ya, umur 7 tahun yang ketiga, ya.
antara umur 18 sampai mungkin 21 atau 23 tahun. Nah, ini masa yang dialami seperti adik Niluh ini. Iya, Pak. Pada masa mahasiswa, ya, sekolah menengah atas atau mahasiswa gitu ya. Nah, di sini terjadi masa tadi masa ingin tahunya besar, ya, masa ingin tahunya, masa penasarannya tinggi. Nah, disinilah seorang guru harus berusaha membimbing, mengarahkan, jangan sampai masa-masa ini dilewati dengan sia-sia, dilewati dengan penderitaan, ya. Tetap harus diarahkan ke jalan yang benar. Nah, setelah itu baru kemudian orang akan mengalami masa pendewasaan. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada 4 tahapan lagi di masa Brahmacari yang harus dilewati oleh seseorang, ya. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, dan 7 tahun keempat. Ketika mereka sudah siap di 7 tahun keempat ini, ya, umur di antara 21 atau 23 ke atas, ya. Nah, disitulah kemudian orang layak untuk menempuh masa kehidupan berikutnya yang disebut dengan masa grahasta atau masa berumah tangga. Baik. Nah, apakah Hindu itu memandang ada batasan usia untuk masa menuntut ilmu, Tadi Pak? sudah saya ceritakan itu, itu tidak ada batasannya, ya. Tidak ada batasan untuk usia menuntut ilmu tadi, ya. Jadi setelah Brahmacari, pada masa grahasta, pada masa wanaprastha, pada masa biksuka atau sannyasin, tahapan kehidupan berikutnya, itu tetap orang itu menuntut ilmu, belajar. Cuman fokus yang dipelajari itu yang berbeda. Nah, gitu ya. Ketika Brahmacari, yang dipelajari mungkin ilmu-ilmu tentang etika, tentang teknologi, ya, ilmu pengetahuan, ilmu bagaimana mencari uang, bagaimana menjalani kehidupan. Tetapi ketika sudah grahasta, sudah masa berumah tangga, yang diutamakan itu adalah fokus kepada ilmu-ilmu bagaimana cara mengumpulkan harta, membina rumah tangga. Nah, ketika masa pensiun datang, kita sudah memasuki tahapan kehidupan wanaprastha, ya. Wanaprastha, wana itu artinya ke hutan. Pada zaman dahulu orang itu perginya ke hutan, ya. Mungkin kita pernah mendengar kisah-kisah raja yang kemudian mengasingkan diri ke hutan, ya, menempuh masa kehidupan wanaprastha. Tapi kalau zaman sekarang mana ada orang hutan? Nggak ada, Pak. Ya, tapi tahapan kehidupan di masa pensiun ini yang bisa dilakukan adalah tentu mengurangi ketergantungan, ya. Kita tidak lagi tergantung pada jabatan, kita tidak tergantung lagi pada pekerjaan. Karena di masa grahasta orang sudah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, ya, untuk mempersiapkan tahapan kehidupan berikutnya. Pensiun tinggal memakai apa yang sudah dimiliki. Baik. Jadi masa belajar itu long life, ya, sepanjang hidup, ya. Belajar bagaimana kita menjadi orang yang pensiun, kan gitu. Kalau kita sudah berada di masa wanaprastha. Orang pensiun kadang-kadang orang ada yang tidak siap. Saat pensiun dia masih terbayang-bayang atau teringat dengan masa-masa waktu dia jaya, gitu, pada waktu kerja. Sehingga ada orang yang menjadi sakit ketika pensiun, menjadi banyak penyakit datang, ya, ketika dia mengalami pensiun. Itu berarti dia tidak siap untuk pensiun, ya, untuk menempuh masa wanaprastha. Demikian juga ketika kita sudah siap dengan wanaprastha, kita menempuh kehidupan biksuke, ya, biksuke atau sannyasin gitu, ya. Nah, di sini perlu persiapan juga, perlu belajar. Ketika orang mengalami masa fase kehidupan sebagai biksuke, itu cirinya saya bilang tadi meminta-minta sebagai biksu, ya. Kehidupannya tergantung dengan pemberian orang, tidak ada lagi yang dimiliki, ya. Harta, uang dan sebagainya itu sudah diserahkan kepada anak, mungkin, ya, sudah diwariskan kepada anak. Nah, jadi ini mungkin yang belum banyak diterapkan oleh orang masa kini, ya. Orang itu menyerahkan kekayaan atau mewariskan ketika sudah meninggal, gitu. Mestinya semasa hidup itu berikan saja kepada anak, berikan kepada anak, ya, kepada orang yang diwariskan, gitu, ya. Kemudian
kalau kita menempuh masa kehidupan biksu kok kita tinggal minta kepada anak, gitu ya. Ini biksu itu cirinya minta gitu, meminta-minta. Nah, jadi anak saya ini perlu makan hari ini, minta ke anak. Ya. Dan tentu dengan pemberian itu anak sudah merasa bertanggung jawab gitu ya. Daripada kita tidak memberikan apa-apa kepada anak kita, tetapi kita minta sesuatu atau kita ingin dirawat oleh anak kita. Nah itu saya rasa orang itu belum siap mengalami maksa sebagai biksu ke. Nah, nanti kalau orang yang siap mengalami maksa biksu ke, dia sudah memberikan sesuatu dulu pada anaknya, warisan atau apa, tanah untuk dikelola, usaha untuk dilanjutkan dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi bahwa masa belajar itu tidak ada batasan usia, ya. Masa belajar itu adalah sampai mulai lahir sampai dia meninggal, itu orang perlu belajar. Ya tentu yang dipelajari tidak hanya ilmu formal, ya. Saat ini mungkin Danilo sedang mengalami pendidikan formal, tetapi setelah itu akan ada ilmu-ilmu lain yang harus dipelajari, tidak hanya ilmu formal tadi. Gitu. Berarti nanti saat masa biksuka itu memintanya cuma kepada anak ya Pak? Ya, karena itu yang menjadi ciri khas ya. Masa biksuka itu sekarang nggak ada lagi orang minta-minta sampai pinggir jalan gitu kan. Nah, itu, kalau zaman-zaman dulu kita masih melihat biksu-biksu itu kan minta di film-film itu ya. Tapi sekarang ini biksuka yang modern itu adalah memintanya ya kepada anak, jangan jangan di jalan gitu, jangan sebagai pengemis walaupun bisa dikatakan sebagai peminta-minta. Baik Pak, terima kasih. Baik pemirsa, kita akan lanjut setelah jeda iklan berikut. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Apa perbedaan antara masa Brahmacari dan kehidupan yang di dalam konteks modern nih Pak? Perbedaan masa Brahmacari dengan dalam konteks modern itu kan sama kayak masa muda, masa lajang gitu Pak. Masa lajang, baik. Ya, banyak sekali orang memaknai bahwa Brahmacari itu disebut dengan masa lajang, gitu, tidak menikah. Ya, memang ada beberapa klasifikasi. Mungkin sebelum sampai ke sana saya akan jelaskan bahwa ada 3 jenis Brahmacari. Ya, Brahmacari yang pertama itu disebut dengan Sukla Brahmacari, kemudian Brahmacari yang kedua disebut dengan Swala Brahmacari, dan Brahmacari yang 3 itu Tresna Brahmacari atau Kresna atau Tresna itu sama ya. Ada yang bilang Tresna Brahmacari, ada yang bilang Kresna Brahmacari, ya. Nah, Sukla Brahmacari itu adalah masa lajang ya. Orang yang memang tidak menikah sampai seumur hidupnya. Oh, ada itu Pak? Ada orang yang melakukan Sukla ya, Sukla Brahmacari, tidak menikah sampai seumur hidup ya. Nah, yang kedua Swala Brahmacari ya, itu adalah menikah hanya sekali dalam kehidupannya ya. Dan yang ketiga Tresna atau Kresna Brahmacari itu menikah lebih daripada 1 kali. Lebihnya berapa ya? Ada batasan ya. Jangan sampai serakah lah gitu. Ada batasan yang dibatasi sampai 4 kali. Dibatasi sampai 4 kali ya. Nah, kalau masalah masa lajang ini bagaimana ya? Masa lajang memang lajang ini kan sebuah pilihan. Memang ada orang yang tidak menikah tetapi dia mungkin sudah tidak menuntut ilmu lagi, sudah dewasa, bukan fasenya menuntut ilmu, tetapi dia memilih tidak menikah ya. Seperti kita tahu dalam Mahabharata itu ada kakek Bhisma. Iya. Kakek Bhisma ini dia ini guru yang luar biasa dan memilih untuk melajang sampai seumur hidupnya. Sampai meninggal beliau tidak punya istri gitu ya.
Nah, itu pilihan hidup ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa orang melakukan suplo brahmacari ya. Bisa jadi karena dia memiliki keterbatasan gitu ya, memiliki ketidakmampuan untuk berumah tangga ya, tidak memiliki hasrat seksual kan begitu ya. Atau mungkin trauma dan sebagainya, atau cacat ya, memiliki cacat fisik gitu ya, sehingga dia tidak memungkinkan untuk membina rumah tangga, maka dia terus-terusan berada di siklus brahmacari gitu ya. Bahkan orang seperti itu disebut suplo brahmacari. Tetapi sebenarnya yang paling tepat gitu ya, orang yang menjalani kehidupan sebagai suplo brahmacari, tidak menikah atau lajang seumur hidup, bukan karena punya keterbatasan ya, bukan karena punya cacat gitu ya, tidak mampu untuk tidak punya hasrat dan sebagainya, bukan itu ya. Suplo brahmacari itu dia memang punya hasrat seksual ya. Saya rasa kakek Bisma itu sebagai contohnya, mungkin dia punya hasrat seksual ya, tetapi dia memilih untuk melajang sebagai pilihan hidupnya. Nah, itu karena dia sudah sebagai pilihan, bukan karena ketidakberdayaan atau ketidakmampuan fisik gitu ya, atau tidak punya hasrat seksual. Nah, dalam masa modern ini mungkin kita sering melihat ada orang yang memilih untuk tidak berumah tangga ya, memilih untuk lajang terus gitu ya, dan bahkan takut untuk berumah tangga ya. Sebenarnya itu menjadi pilihan, tetapi kalau bercermin ke dalam ajaran agama Hindu, hendaklah fase-fase kehidupan ini dilewati ya. Karena kalau tidak berumah tangga, satu, resikonya tidak punya keturunan kan begitu ya. Yang kedua, mungkin kita tidak akan mengalami bagaimana sih fase kehidupan berumah tangga, pahit manisnya itu seperti apa gitu ya, sehingga kita tidak punya wawasan atau tidak punya pengalaman sebagai seorang yang berada pada tahapan grihastha gitu ya, masa berumah tangga. Maka itulah, walaupun melajang ini adalah sebuah pilihan, hendaklah pilihan itu didasari oleh niatan yang tulus dan pemahaman akan konsekuensi yang akan terjadi. Ya. Kalau saya sih menyarankan, kalau boleh saya menyarankan ya, setelah Anda siap, ya, setelah Anda merasa siap melewati masa brahmacari atau masa menuntut ilmu pengetahuan yang dilalui dengan baik dan benar, penuh dengan disiplin, kenapa tidak melanjutkan ke masa grihastha? Baik. Ya, jadi pilihannya tidak harus melajang seumur hidup. Oke, Pak. Nah, tadi kan kita sudah ada membahas peran guru ya, Pak, di awal. Sekarang saya mau bertanya nih, Pak, bagaimana orang tua itu dapat membantu anak-anak mereka memahami dan menjalani masa brahmacari, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada masa brahmacari ini bukan hanya guru yang memiliki peran ya, tetapi juga orang tua. Kita sendiri tahu bahwa guru ini, orang tua ini kan bagian daripada guru ke ajaran agama Hindu ya, yang kita sebut dengan catur guru ya. Dalam ajaran catur guru dijelaskan bahwa ada 4 guru yang harus kita hormati ya. Apa aja itu, Pak? Pertama disebut dengan guru rupaka. Guru ya. rupaka. Guru rupaka ini ya orang tua kita, orang yang melahirkan kita disebut dengan guru rupaka. Ya. Yang kedua itu adalah guru pengajian, guru yang mendidik kita di sekolah formal, guru yang memberikan kita pelajaran waktu TK, SD, SMP, SMA, waktu kuliah. Nah, itu disebut dengan guru pengajian. Nah, yang ketiga itu ada namanya guru wisesa. Ini adalah pemerintah. Nah, menurut Hindu, pemerintah itu juga termasuk guru yang harus kita hormati, karena pemerintah ini memberikan fasilitas kepada pendidikan yang kita lakukan. Ya. Yang keempat ya, itu disebut dengan guru swadhyaya. Itu adalah Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, para dewa, para leluhur. Itu disebut dengan
luar biasa. Nah sekarang bagaimana peran guru rupaka, peran orang tua? Nah sebagai salah satu guru ya, orang tua ini memiliki peran penting dalam mendidik anak, gitu ya. Yang pertama mungkin pendidikan mulai pada waktu kita masih bayi, masih anak-anak, ya. Ini kan orang tua yang memberikan kita makan, memberikan kita minum, mengajarkan tentang kebaikan di rumah, ya, mengajarkan kita tentang susila, ya, aturan-aturan kehidupan. Ini orang tua, ya. Kalau orang tuanya tidak bertanggung jawab akan hal ini, nah bisa jadi anak akan terpengaruh oleh hal-hal yang pada dasarnya yang dia tidak tahu gitu loh. Ya. Nah, orang tua di samping memberikan pengawasan, dia kan juga memberikan biaya terhadap pendidikan, ya, membiayai begitu ya, membiayai pendidikan seorang anak. Nah, disinilah kemudian orang tua itu perlu istilahnya memiliki kesepakatan antara orang tua kita, ibu dan bapak kita, ya. Seorang suami istri ini perlu punya kesepakatan. Anak kita ini mau dibawa kemana, mau dikasih pendidikan apa, gitu ya. Nah, jika sudah ada kesepakatan antara ibu dan ayah sebagai orang tua kita, nah maka itu akan arah pendidikannya akan lebih jelas, ya. Terus orang tua itu tidak perlu bisa komputer untuk mengajari anaknya yang ingin belajar komputer. Orang tua tidak perlu pintar matematika untuk bisa mengajari anaknya yang ingin belajar matematika. Tetapi orang tua kita bisa mencarikan guru dari luar yang bisa mengerti tentang ilmu yang menjadi ketertarikan pada anaknya tersebut, ya. Seperti kita semua tahu bahwa keluarga Pandawa maupun keluarga Kaurawa, ya, dalam kisah Mahabharata itu tetap mencari guru dari luar, ya, tidak hanya membebankan pendidikan kepada kakek Wisma saja, ya, tetapi dia mencari guru dari luar, yaitu guru Drona yang mendidik anak baik putra Pandawa maupun Kaurawa dengan ilmu-ilmu yang menjadi ketertarikan mereka, ilmu perang, ilmu memanah, ilmu memainkan gada dan sebagainya. Nah itu didapatkan dari guru luar, yaitu guru Drona tadi, ya, bukan dari pihak kerajaan. Nah disitulah otomatis ada konsekuensi biaya yang dibayarkan oleh keluarga Pandawa maupun Kaurawa kepada guru Drona. Demikian juga orang tua kita. Saya mungkin sebagai orang tua tidak bisa mengajarkan anak saya komputer misalnya. Saya memanggil guru atau menyekolahkan anak saya di kampus yang memiliki ilmu komputer. Konsekuensinya apa? Saya membayar untuk agar anak saya itu bisa memiliki pendidikan yang sesuai dengan yang dia ingin. Itulah kurang lebih peran orang tua, di samping mengarahkan juga membiayai pendidikan anak. Bagaimana dengan anak nih Pak, ya maaf, jika tanpa orang tua yang lengkap gitu Pak? Nah inilah yang saya maksudkan bahwa keutuhan sebuah rumah tangga itu menjadi hal yang penting, ya. Kadang-kadang jika rumah tangga ini dalam tanda petik mengalami broken home, ya. Ya, broken home ini biasanya pendidikan anak ini kebanyakan sering terganggu begitu, ya. Kebanyakan keluarga-keluarga yang terpecah itu, ya, itu anaknya itu tidak bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan yang dia inginkan. Karena fokus keluarga itu sudah pecah. Fokus keluarga pecah. Tidak lagi bagaimana mengusahakan keluarga atau mengusahakan anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Bisa jadi fokusnya adalah bagaimana mendapatkan uang, misalnya gitu ya. Seorang ibu misalnya, ya. Seorang ibu yang diberikan beban untuk membesarkan anak, dia tidak fokus lagi untuk memberikan pendidikan yang sesuai keinginan anaknya. Jika kebutuhan hidup aja sudah terbebani begitu, ya, berat untuk mencari kebutuhan hidup. Nah inilah
maka Hindu itu mengajarkan penting sekali untuk sebuah keluarga itu tetap rukun, tetap bersatu, jangan sampai terjadi perpecahan karena berdampak kepada pendidikan anak-anaknya. Jika pendidikan itu kurang bagus, ya tentu akan berpengaruh kepada masa depan anaknya, kan begitu. Ya kita semua meyakini sampai saat ini bahwa jika ingin punya masa depan yang baik, bangunlah dengan fondasi atau dengan pendidikan yang lebih baik. Oke, baik Pak. Jadi pendidikan ini memegang peran penting pada sebuah keluarga, dan seorang ayah atau orang tua itu menjadi salah satu faktor penentu. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi yang nanti akan kita tanyakan, tapi setelah jeda iklan berikut. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami. Di sini kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang sempat tadi tertunda. Bapak, apa dampak positif dalam menjalani masa brahmacari terhadap kehidupan pribadi dan spiritual seseorang nih? Baik, bagus sekali ya. Pendidikan seperti kata saya tadi menjadi pondasi seperti apa warna kehidupan seorang pada tahapan atau fase kehidupan berikutnya. Dengan menjalani masa brahmacari, masa menuntut ilmu dengan baik, maka akan berdampak secara spiritual maupun secara moral kepada anak tersebut. Ya. Dia akan lebih siap, ya, lebih siap menghadapi fase kehidupan berikutnya. Ketika fase kehidupan menuntut ilmu ini dijalani dengan penuh disiplin, penuh tanggung jawab, fokus kepada kegiatan pembelajaran, ya, sehingga semakin banyak ilmu yang didapat, maka spiritual seorang ini akan semakin bagus. Apalagi jika memang orang ini berhasil melewati godaannya. Nah, yang tadi bilang tadi adalah godaannya itu biasanya masa-masa pubertas itu, ya, yang menyukai lawan jenis itu, gitu ya. Itu sebuah godaan yang kemudian orang terjerumus ke dalam mungkin tanda petik mungkin seks bebas dan sebagainya, atau seks pranikah, gitu ya. Nah, kalau orang bisa melewati godaan ini, ya, maka batin atau spiritual orang itu akan semakin matang. Dia semakin siap, gitu ya. Iya. Nah, dengan kesiapan spiritual ini, maka orang akan bisa dengan nyaman, ya, tanpa beban untuk menuju kepada tahapan kehidupan berikutnya. Tetapi Denny, lu bisa bayangkan misalnya orang tidak sanggup menghadapi godaannya, kemudian terjadi kehamilan misalnya pada saat menuntut ilmu, ya. Ketika orang harus menikah karena hamil, orang akan spiritualnya akan terganggu, secara batin dia akan terbebani, gitu ya. Ada beban dalam hatinya, saya tidak sanggup melewati godaan saat saya menuntut ilmu. Inilah akhirnya saya harus alami, gitu ya. Dipaksa untuk melanjutkan masa grahasta, terpaksa untuk menempuh kehidupan berumah tangga, padahal belum siap. Ya, karena kondisi tadi, ya, tidak sanggup menerima godaan pada waktu brahmacari, gitu ya, pada waktu menuntut ilmu. Nah, kesiapan atau kemampuan untuk menghadapi godaan ini, ya, akan menentukan spiritual orang. Ya, semakin dia matang spiritualnya, maka dia akan semakin siap untuk menempuh fase kehidupan berikutnya. Ya, tentu ya. Tadi fase kehidupan berikutnya adalah masa berumah tangga. Iya. Ya, kalau menurut saya sih bagusnya masa berumah tangga itu setelah kita mungkin melewati masa pendidikan. Bagus lagi mungkin setelah kita
bekerja. Apa kalau laki-laki ya punya kemampuan untuk membiayai seorang istri gitu. Kalau belum punya kemampuan finansial untuk membiayai seorang istri, ngapain mesti berumah? Iya. Ya, ya cari pekerjaan gitu. Itu sehingga matang spiritualnya gitu ya. Nah, bagaimana kita dapat mengintegrasikan nih Pak nilai-nilai Brahmacari dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks spiritual maupun dalam sosial? Iya. Masa Brahmacari itu adalah masa menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu diperlukan kedisiplinan. Ya, disiplin itu sampai kapanpun itu dibutuhkan. Ya, sampai kapanpun kita dibutuhkan tetap disiplin. Dan dalam fase kehidupan menuntut ilmu juga kita harus rajin, ya, rajin dan fokus. Jika kita bisa rajin, bisa fokus menuntut ilmu itu ya, nah ini nilai-nilai yang akan menjadi fondasi pada kehidupan kita berikutnya. Di zaman modern pun ya, orang apa yang dicari? Mencari orang atau dalam dunia kerja gitu ya, dicari orang yang memiliki pendidikan ini, Iya. rajin, ulet, disiplin, jujur, kan begitu. Ya. Nah, jujur ini kapan kita bisa belajar? Kita belajar jujur yang mulai masa Brahmacari. Kalau di masa Brahmacari kita bisa belajar jujur, ya, maka pada tahapan kehidupan berikutnya, pada dunia kerja atau pada masa kehidupan yang tahap fase kehidupan yang lain, kita sudah memiliki bekal gitu loh. Ini zaman sekarang kan ini jujur dicari banget ya. Iya Pak. Katanya mencari orang pintar gampang, kata dunia kerja gitu ya. Tapi mencari orang yang jujur susah. Nah, kejujuran itu didapatkan pada waktu kita belajar ya. Disiplin, rajin, tekun dan ulet. Nah, itulah nilai-nilai yang mesti kita tanamkan mulai kita menjalani masa Brahmacari sampai kepada fase kehidupan berumah tangga, pensiun, ataupun melepaskan ikatan diri. Baik. Nah, apa manfaat utama nih Pak yang akan didapatkan seseorang setelah berhasil menyelesaikan masa Brahmacari? Manfaat utamanya orang akan menjadi apa istilahnya lebih bernilai. Ya. Seseorang yang melewati masa Brahmacari dengan baik, menempuh jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah, dan S2 dan S3 dengan baik, dia akan lebih berkualitas orang itu, ya kan? Tingkat pendidikannya akan lebih baik sehingga dia lebih bernilai. Ya, itu manfaat yang bisa kita dapatkan. Orang yang memiliki nilai, maka di masyarakat secara sosial itu akan lebih dihargai, ya, dibandingkan dengan orang yang tidak bisa apa-apa, gitu ya. Misalnya Danilo memiliki ilmu komputer misalnya, ya, di masyarakat ini dimanfaatkan, dicari orang yang bisa komputer misalnya, maka kontribusi Danilo ini bisa dipakai oleh masyarakat. Oh, dia bisa video editing, oh Danilo bisa bikin desain grafis dan sebagainya. Ini kan menjadi nilai lebih. Di samping tadi, oh si A ini atau Nilo ini punya skill yang lain, punya kejujuran, punya kepribadian, punya rasa tanggung jawab yang dia dapatkan waktu dia menempuh ilmu atau berada pada masa Brahmacari. Nah, itu ya. Jadi singkatnya, nilai seseorang ini akan lebih tinggi ya ketika mereka telah melewati masa Brahmacari ini dengan baik. Oke Pak. Nah, tadi di dalam contoh salah satu kitab itu yang menggambarkan kesempurnaan seseorang dalam menjalani Brahmacari itu siapa ya Pak tadi? Sebenarnya begini ya, ada sebuah kitab yang bernama Chanakya Niti Sastra. Itu bab 7 ya, bab 7 sloka 4 itu menyebutkan bahwa hendaknya orang merasa puas terhadap 3 hal. Merasa puas terhadap 3 hal. Yang pertama, puas dengan istri sendiri. Yang kedua, puas dengan makanan yang dimakan. Yang ketiga, puas dengan kekayaan atau harta benda yang dimiliki. Tetapi
hendaknya orang itu tidak puas dengan 3 hal juga. Apa itu, Pak? Apa yang orang tidak puas itu? Yang pertama, hendaknya janganlah pernah engkau merasa puas dengan ilmu pengetahuan yang suci. Ilmu pengetahuan yang kalian miliki, jangan pernah merasa puas dengan yang sudah dimiliki. Yang kedua, jangan pernah merasa puas untuk berjapa, memuja Tuhan, menyebut nama-nama Tuhan, walaupun mungkin sehari kamu sudah berjapa 100 sampai ribuan kali, tapi jangan pernah merasa puas dengan itu. Dan yang ketiga, janganlah pernah merasa puas untuk berdana punya, bersedekah kalau bahasa umum kita dengar ya, Iya. berzakat. Nah, jangan pernah puas untuk itu. Nah, dengan demikian orang akan senantiasa merasa kurang untuk belajar. Ya. Tadi saya bilang tadi, belajar itu adalah long life learning, gitu kan. Seumur hidup kita belajar. Jangan pernah puas untuk bisa belajar. Oke, baik. Nah, ini Pak, tidak terasa kita di sini sudah di penghujung waktu. Nah, untuk mengakhiri percakapan kita hari ini, bisakah Bapak memberikan sedikit saran dan kesimpulan supaya pemirsa di rumah bisa semakin paham mengenai pembahasan yang kita bahas hari ini? Bagus sekali. Ya, masa Brahmacari itu adalah menjadi fondasi bagi kita, bagi semua orang untuk memasuki jenjang kehidupan berikutnya. Ya. Karena begitu pentingnya pendidikan itu, marilah kita sebagai umat Hindu dimanapun berada untuk senantiasa menekankan atau memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, agar bisa memiliki jenjang pendidikan yang lebih baik. Dalam menempuh ilmu pendidikan, dalam menuntut ilmu di masa pendidikan ini, tentu akan banyak godaannya. Salah satunya adalah godaan terhadap seksualitas itu ya. Nah, sebisa mungkin hendaknya orang yang berada pada masa Brahmacari menghindari kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada aktivitas seksual tersebut. Semoga dengan ini tingkat pengetahuan kita bisa menjadi lebih baik, ketajaman berpikir kita, ketajaman berpikir intuisi seseorang akan lebih baik jika tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas seksual. Oke, luar biasa ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas saran dan kesimpulan tadi Pak. Semoga saya dan pemirsa di rumah bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan ya Pak ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah bersedia hadir dan memberikan kami semua pemahaman mengenai masa Brahmacari ini. Terima kasih kembali. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada penonton setia Siraman Rohani Hindu, serta memohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita semua bisa berjumpa lagi di lain waktu. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Shanti, 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 Om.